Happy Sunday Kids, balik lagi di Ibadah Slotters Kids. Dan hari ini, ayo udah pakai warna-warna kayak gini, udah pakai topeng, Kasya jadi apa ya? Nah hari ini Kasya adalah Ranger News. Nah Kasya akan kasih informasi tentang ibadah kita minggu ini. Nah kalau udah lihat keren-keren gini kayak Ranger, Kasya mau kasih tahu tema kita minggu ini keren banget, yaitu tentang penyelamat dunia. Nah adik-adik pastiin ya, tontonin sepanjang ibadah, kita lihat kakak-kakak jadi Ranger apa aja. Keren-keren sih Kasya udah lihat. Nah sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman, pemberitahuan yang adik-adik harus dengerin ya dari Kasya. Yang pertama, adik-adik Kasya himbau untuk udah mandi dulu, udah pakai baju yang rapi, pokoknya kayak mau ibadah lah gitu ya. Oke, terus yang kedua jangan lupa siapin Alkitabnya. Soalnya nanti kan kita bakal dengerin sharing, kita juga akan ada ayat hafalan. Nah jangan lupa disiapin ya. Yang ketiga adalah jangan lupa siapin persembahannya. Kasih ke mama papa atau kakaknya supaya nanti bisa ditransfer ke rekening gereja. Terus berikutnya adalah jangan lupa saat kita ibadah kita duduk dengan tenang, kita dengerin firman-Nya, tapi pas kita lagi praise and worship kita harus sangat antusias. Oke. Pengumuman berikutnya adalah orang tua yang ada di rumah, kakak-kakak, mama papa, kita sama-sama yuk temenin adik-adik yang sedang beribadah supaya ibadah kita berjalan dengan lancar. Oke? Jangan lupa dibimbing ya. Nah, sekarang waktunya kita sama-sama mau berdoa yuk untuk pembukaan ibadah kita. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih setiamu sepanjang hidup kami. Sekarang kami mau ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sama-sama siap ibadah, katakan amin. Slotters Kids, fun and connected. Sekali lagi ya, Slotters Kids, fun and connected. Selamat beribadah. Kasih Tuhan. Kemarin papa beli aku handphone baru. Terus hari ini aku bisa jalan-jalan sama teman-temanku. Asik banget sih. Tapi kok papa jadi jemput nggak ya? Telepon dulu ah. Halo Sri. Halo Pa, papa di mana? Aku udah siap nih, udah selesai. Astaga Sri, hampir papa lupa. Papa masih temenin mama belanja, gimana ya? Kamu tunggu sebentar ya situ. Ih Pa, tapi jadi kan? Jadi, tapi kamu tunggu situ ya. Oke, aku tunggu ya Pa. Oke. Yes. Ih, udah sejam papa kok nggak datang sih? Telepon lagi ah. Halo Sri. Halo Papa. Pa, aku udah bosen banget nih di sini. Papa kapan nyampenya? Ya, papa masih supermarket nih. Mama belanja banyak banget. Gimana ya? Terus aku gimana dong? Pergi naik ojol gitu? Iya, kamu naik ojol aja ya. Udah deh, Papa sih, udah deh. Ya. Aku pergi naik ojol. Iya, tapi kamu hati-hati ya. Di jalannya jangan main HP ya. Iya, Pak. Terus kalau ada apa-apa telepon papa cepet ya. Ya udah, hati-hati ya nak. Oke. Kasih ya, Bang. HP baru tuh? Dimainin terus? Siapa ya? Pasti baru ya?
Nggak tahu saya? Saya yang pegang tempat ini. Saya preman sini. Hah? Kalau mau lewat sini, ada syaratnya. Kasih dulu HP-nya, baru boleh lewat. Gak mau. Oh, Cepet. kenapa sih? Cepet. Udah sini. Kenapa sih? Mau lewat sini kan? Gak Mau lewat sini nggak? mau, yang mau, gak mau. Udah sini HP. Sini. Tolong. Apa itu? Tuhan Yesus, tolong aku. Iya! Sri, kenapa kamu menangis? Itu si premannya ngambil handphone aku. Preman ini mengambil handphonemu. Hei kamu preman, kembalikan handphonenya Sri. Iya, kamu mengambil barang yang bukan milik kamu. Itu namanya mencuri. Loh ini udah milik saya udah ambil. Kamu harus kembalikan kepada Sri. Tidak. Cepat kembalikan. Tidak mau. Sekarang. Enggak. Kita harus ngapain habis ini? Adu kekuatan kalau mau. Ayo boleh. Oke. Oke. Ya. Kamu siap? Oh siap. Oke. Iya. Yeay. Kebaikan selalu menang. Nah, sudah Kembalikan. Nih. Lain kali saya nggak akan kalah. Bye. Ayo. Hebat kan? Nih, handphonemu. Makanya Iya. lain kali kalau jalan jangan sambil main handphone. Oke? Oke. Aku kembali. Bye. Makasih ya. Akhirnya handphoneku balik lagi. Oh Tuhan, terima kasih. Akhirnya aku selamat, sama handphoneku juga nggak jadi hilang deh. Terus tadi ada ranger merah. Terima kasih Tuhan, kau mengirimkan penolong buatku. Amin. Shalom kids, selamat hari Minggu semuanya. Kita mau sama-sama kembali lagi untuk memuji Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Come on. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Yeah, kita nyanyiin sekali lagi. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Hey! Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Hey! Yeah, 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 yeah. Better than Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Better than Barbie. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best
you're my superhero. You're my star, my best friend. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu kedua. Semua udah siap kakak? Oke, yuk kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Come on, say hello hello. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Gampang ya nyanyinya? Kita nyanyi sekali lagi, oke? Yuk sama-sama kita katakan halo halo. Come on. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sekali lagi, sebab Yesus besertamu. Yeay! Kita katakan haleluya. Yes. Yeay. Yes Tuhan. Kids, saat ini kita mau sama-sama duduk diam. Kita mau menenangkan hati kita. Kita mau tutup mata kita sekarang. Kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat hidup kami. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Yes Tuhan, Kau yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa.
kita katakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Hai kids, aku mau kenalin diri dulu nih. Kenalin, namaku Ranger Kuning. Nah, ini kan saatnya kita untuk memberi, tapi sebelumnya yuk kita mau saksikan satu drama singkat berikut ini. Aduh, aku lapar tapi nggak ada makanan. Gimana ya? Halo Kak Hans, apa kabar? Halo Kak, aku baik. Ini nih, aku baru beli makanan. Kak Hans mau nggak? Udah makan belum? Udah Kak, udah makan kok. Beneran? Iya Kak. Nggak deh, yuk kita bareng-bareng beli makanan di sana. Aku yang bayar, oke? Nggak usah Kak, nggak Oh, apa-apa. udah nggak apa-apa. Udah Ayo, makan. aku sama Kak Hans, kita ke sana. Kita beli makanan. Ayo, kita beli yuk. Yuk. Nah, kids, kita udah melihat kan tadi cuplikan dramanya. Aku kasih rangkumannya sedikit ya. Jadi kan tadi kita bisa lihat bahwa mereka itu kan sahabatan. Nah, terus ternyata ada yang kelaparan, Kak Hans. Abis itu Kak Angelo tanpa ragu-ragu untuk nawarin diajak makan. Nah, itu adalah contoh kebaikan yang bisa kita kasih ke orang lain. Sama seperti Tuhan yang sayang sama kita, dia rela mati ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita semua. Oh iya, ada ayatnya loh. Ayatnya itu terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Kak Shanti bacain ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi di ayat tersebut Tuhan tuh udah bilang bahwa dia tuh mengasihi manusia, makanya dia berkorban untuk menyelamatkan kita semua. Nah, karena kita tahu Tuhan sayang sama kita, kita pun juga pasti dengan senang hati akan memberi. Karena kita tahu pasti kita semakin diberkati. Oke? Yuk kita siapin uang persembahan kita. Terus kita duduk yang manis, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Kami siap memberi Tuhan, kami percaya ketika kami memberi, orang tua kami semakin diberkati. Dan ketika kami memberi, kami pun semakin berkelimpahan. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Yang sama-sama siap memberi, mari kita sama katakan amin. Selamat memberi kids. Saatnya untuk pengumuman. Nah, pengumumannya apa aja? Kita saksikan ya. Pengumumannya adalah ya. Pengumuman pertama untuk info ibadah minggu depan bisa dilihat berikut ini. Lalu pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk follow IG @Southers untuk tahu info-info terbaru, terutama untuk dress code ibadah minggu depan. Nah, dan yang terakhir adalah jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan, oke? Jaga kesehatan ya kids. Oke, sekian pengumumannya, itu aja. God bless you kids. Wow, seru banget. Hai kids. Waduh, udah ada kalian ternyata. Maaf ya, tadi kakak lagi seru banget nonton film. Tadi film yang kakak tonton tuh tentang superhero. Nah superhero-nya itu ada yang bisa terbang, ada yang bisa lari cepat, terus ada yang bisa nempel di tembok. Wah pokoknya keren banget deh. Nah, kids suka nonton film kan? Nah, aku mau tanya deh, kids pernah nonton film ini nggak?
Atau pernah nonton film yang ini nggak? Pernah ya? Atau yang ini? Ini yang di atas aku? Pernah? Wah, kita pasti pernah nonton film superhero, bener ya? Aku suka banget superhero Iron Man. Nah, tapi kids tahu nggak semua yang kita tonton tentang superhero itu tuh sebenarnya nggak beneran loh. Itu cuma film. Kids mesti tahu kalau ada seseorang yang punya kekuatan yang hidup seperti seorang superhero. Namanya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Dia adalah pahlawan yang sejati. Nah, mungkin kids tanya, Kak, emang kehebatannya Tuhan Yesus apa? Nah, sebelum aku jawab, kita mau doa dulu ya. Karena aku mau share firman Tuhan hari ini. Oke? Kita berdoa ya. Ayo kita lipat tangannya. Kita tutup mata. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bisa bangun tidur, kami bisa bersiap-siap, kami bisa having fun, kami bisa memuji Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat cinta Tuhan, buat hidup kami. Kami mau dengar firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan itu yang menjadi sumber kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, amin. Yeay, nah kids, tadi kan aku bilang, mungkin kids ada yang tanya, emang kehebatannya Tuhan Yesus tuh apa sih? Nah, hari ini kakak mau kasih tahu nih, kekuatan super yang Tuhan Yesus punya. Oke? Nah, aku udah punya catatan lengkapnya nih. Semua tertulis di sini nih. Di buku rahasia. Shh. Kalau kalian baca buku ini, bisa jadi kalian punya kekuatan yang sama loh. Oke? Nah, buku rahasianya namanya Alkitab. Pasti kalian tahu ya? Yeay. Nah, kakak akan baca ada 6 kekuatan hari ini yang kita mau belajar sama-sama. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus itu punya kekuatan tuh ada ratusan ribu. Tapi hari ini kita cuma mau bahas 6. 6 ya. Yeah. Oke, kekuatan Tuhan Yesus yang pertama. Ayo tebak apa? Tahu nggak? Kekuatan pertama Tuhan Yesus itu dia bisa berjalan di atas air. Hah? Wow, dia bisa jalan di atas air. Bukan jalan di atas genangan air ya. Berjalan di atas air, di atas laut, di atas danau. Jadi ceritanya waktu itu di ayat firman Tuhannya itu ada di Matius 14 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Jadi kakak ceritain singkat ya. Jadi ceritanya waktu itu murid-murid sudah berada di tengah-tengah danau. Jadi mereka ada di atas kapal. Nah, waktu mereka di tengah danau, tiba-tiba ada angin kencang yang suaranya tuh menderu-deru, yang ombaknya besar banget gitu ya, yang bikin kapalnya tuh hampir mau tenggelam. Terus kira-kira di tengah-tengah kekacauan itu, murid-murid melihat di tengah danau ada seseorang yang lagi berjalan. Mereka mau menolong, dia mau menolong mereka, yaitu murid-muridnya Tuhan Yesus ini yang lagi ketakutan. Jadi waktu mereka lihat ternyata Tuhan Yesus lagi jalan di atas air. Wow, kok bisa ya? Nah, itulah kehebatan Tuhan Yesus. Dia bisa berjalan di atas air. Keren ya? Kalau keren bilang, Jesus is the real hero. Mana suaranya? Jesus is the real hero. Yeay. Siapa yang kedua? Nah, yang kedua, Tuhan Yesus. Nah, ini salah satu kekuatan yang aku suka banget. Tuhan Yesus tuh bisa meredakan angin. Dia bisa meredakan hujan. Dia bisa meredakan badai. Ceritanya gimana? Nah, jadi waktu Tuhan Yesus jalan di atas air itu, ini waktu masih kejadian yang sama. Jadi waktu Tuhan Yesus jalan di atas air, kapalnya mau tenggelam. Firman Tuhan bilang di Matius 8 ayat yang ke-26. Nah, ini aku baca nih. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Hai kamu orang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Wow. Jadi bayangkan lagi di tengah-tengah badai gitu ya. Waktu Tuhan Yesus bilang berhenti, tiba-tiba badainya langsung hilang. Langsung danaunya tenang dan mereka aman. Wow, keren ya? Itu kehebatan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, yang ketiga, ini bikin aku seneng banget waktu aku baca firman Tuhan ini.
Tuhan Yesus itu punya kemampuan untuk teleport. Hah? Apa tuh Kak teleport? Mungkin ada adik-adik yang belum tahu ya. Bukan teleport ya, ini telepon. Teleport. Teleport itu adalah kemampuan untuk kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sekejap. Masa sih Kak nggak percaya aku? Ada firman Tuhan ya loh. Firman Tuhan ini bilang di Yohanes 6 ayat yang ke-21. Aku bacain ya. Firman Tuhan bilang gini. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Jadi kalau adik-adik baca ayat di atasnya, ayat 18, ayat 19, itu menceritakan bagaimana perahu itu sebenarnya sudah ada sekitar 3 kilometer. 3 kilometer tuh jauh loh. Kayak dari rumah kalian mungkin ke depan kompleks mungkin ya. Jadi adik-adik bayangkan jarak perahu mereka, murid-murid Tuhan Yesus nih ya, dari tepi pantai itu 3 kilometer jauhnya. Jadi mereka tuh sebenarnya sudah ada di tengah-tengah. Tapi waktu Tuhan Yesus naik ke perahu itu, firman Tuhan bilang seketika juga perahu itu ada di pantai. Bagaimana mungkin dari jarak 3 km langsung ke tepi pantai? Itu namanya teleport. Nah Tuhan Yesus bisa melakukan hal itu. Keren banget ya. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Wow, keren banget. Nah yang keempat, kita baca firman Tuhan ada di Yohanes 11 ayat yang ke-13 dan 47. Nah, kalau yang di 13:47 nanti kita akan bahas, tapi pasti adik-adik tahu ya bagaimana Tuhan Yesus punya kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Betul? Bagaimana waktu itu orang buta, bener ya, dari lahir dia nggak bisa lihat. Dia nggak bisa tahu warna biru, dia nggak bisa lihat apa itu warna merah, dia nggak bisa lihat hijaunya daun gitu ya. Tiba-tiba waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus pegang matanya, matanya kebuka, dia bisa lihat. Keren banget ya. Terus bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang dari lahir dia bilang dia nggak pernah bisa jalan, orang lumpuh. Tapi Tuhan Yesus dengan kemampuannya dia bisa sembuhin orangnya bahkan bisa lari. Wow, keren banget ya. Nah, tapi kids ada satu cerita yang jauh lebih keren dari yang tadi. Bagaimana Tuhan Yesus punya kemampuan untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Bukan baru mati ya. Jadi bukan dia baru meninggal terus dibangkitin, bukan. Tapi dia sudah berhari-hari meninggal. Nah ceritanya itu ada di ayat yang tadi aku sebutin di Yohanes 11 ayat 13 dan 47. Jadi waktu itu Lazarus dikatakan sudah meninggal sekitar 3-4 hari. Lalu Tuhan Yesus datang di hari terakhir gitu ya, di hari ke-3 atau ke-4 itu. Tuhan Yesus langsung memanggil Lazarus yang ada di dalam kubur. Hai Lazarus, gitu ya. Keluarlah. Tahu apa yang terjadi? Lazarus keluar. Keluarnya bukan lompat-lompat. Keluarnya berjalan gitu ya. Dan dia keluar bukan jadi zombie gitu ya. Enggak. Jadi dia berjalan seperti manusia pada umumnya. Dia bangkit kembali. Dia hidup kembali. Wow, hebat banget ya Tuhan Yesus kita. Bener? Coba aku mau dengar lagi suaranya bilang Jesus is the real hero. Mana? Jesus is the real hero. Yeay. Nah, ini dia. Aku punya 2 lagi. Nah, yang kelima, Tuhan Yesus punya kemampuan untuk membuat benda yang tadinya sedikit gitu ya, jadi bertambah banyak. Bukan dalam waktu seminggu 2 minggu, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Adik-adik tahu cerita 5 roti dan 2 ikan? Pasti tahu ya. Jadi waktu itu ceritanya di Markus 6 ayat 41 menceritakan bagaimana Tuhan Yesus lagi nongkrong gitu ya, lagi ngumpul sama teman-temannya, ada sekitar 5.000 orang. Bahkan sebenarnya lebih dari 5.000 orang. Tapi ya adik-adik bayangin aja segitu banyak orang. Mereka kelaparan, mereka nggak ada makanan, tiba-tiba ada anak kecil datang bawa 5 roti dan 2 ikan. Kan nggak cukup buat segitu banyak orang, bener nggak? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia ambil, dia mengucap syukur, dia angkat ke atas, lalu yang terjadi adalah tiba-tiba 5 roti dan 2 ikan itu jadi banyak.
Gak habis-habis. Bikin ribuan orang itu bahkan sampai kekenyangan. Aduh, sampai perutnya sakit karena kebanyakan makan. Sampai bersisa 12 gentong gitu ya. Jadi luar biasa banget Tuhan Yesus punya kemampuan untuk membuat sesuatu yang sedikit jadi banyak. Wow, ada gak superhero yang bisa kayak gitu? Kayaknya enggak deh, bener ya? Yang terakhir nih, nah adik-adik kalau Superman kalian pasti tahu ya. Dia bisa kemampuannya apa? Dia bisa terbang, bener ya? Iron Man, bener? Dia bisa apa? Dia bisa terbang juga, tapi terbangnya begini ya. Bukan begini. Jadi Tuhan Yesus punya kemampuan yang sama loh. Hah, masa sih Kak Tuhan Yesus bisa terbang? Iya, Tuhan Yesus bisa terbang. Di Markus 16 ayat 19, aku bacain. Firman Tuhan bilang gini, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kalau bahasa Inggris dibilang lifted up gitu ya. Jadi Tuhan Yesus terbang ke atas. Jadi Tuhan Yesus punya kemampuan untuk terbang. Wow, keren banget ya Tuhan Yesus kita. Nah adik-adik, bayangin deh, kalau semua yang film kita tonton itu sebenarnya nggak ada. Tapi yang beneran ada itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu ada di dalam mana? Di dalam hati kita semua. Ada dalam hatinya adik-adik semua. Benar? Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik merasa lagi sedih gitu ya. Atau kalian lagi ngerasa, aduh susah banget deh tugas sekolah. Susah banget deh PR-nya nih, aduh aku bingung deh ngerjainnya gimana. Adik-adik bisa loh minta tolong sama superhero kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus, benar? Nah adik-adik, setiap kali adik-adik panggil nama Tuhan Yesus, dia tuh pasti langsung apa? Langsung datang. Kalau di film-film ada sesuatu yang jahat, bener? Superhero, nyampenya lama atau cepat? Nggak langsung, benar? Tapi kalau Tuhan Yesus, kenapa dia bisa cepat? Karena dia ada di dalam adik-adik. Dia bisa langsung tolong adik-adik. Kalau misalnya adik-adik lagi dalam bahaya, gitu ya, adik-adik bisa teriak nama Tuhan Yesus, tolong aku. Dan dia pasti langsung tolong adik-adik. Adik-adik harus percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Karena dia adalah the real superhero, benar? Yeay. Nah, adik-adik. Oh iya, aku sampai hampir lupa. Aku mau kasih sesuatu yang lebih keren lagi dari yang tadi kita bahas loh. Tahu nggak? Di dalam buku rahasia ini tertulis semua kekuatan Tuhan Yesus. Benar ya? Dan ternyata ditulis juga kalau kekuatan yang Tuhan Yesus punya itu sebenarnya bisa dimilikin sama kita juga loh. Masa sih Kak? Iya, sama kamu, sama adik kamu, sama kakak kamu, sama teman-teman kamu. Jadi kekuatan yang semua yang 6 tadi kita sebutin itu cuman sedikit, ada ribuan yang lain. Semua kekuatan yang Tuhan Yesus punya itu bisa adik-adik lakukan juga. Ah masa sih Kak nggak percaya? Nggak percaya. Ada firman Tuhannya loh. Firman Tuhannya bilang di Yohanes 14 ayat 12 dibilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Akunya A-nya besar. Jadi itu artinya Tuhan Yesus yang ngomong. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan ini keren banget. Yang lebih besar lagi daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ternyata gak cuman kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi bisa melakukan hal yang lebih keren lagi. Wow, keren banget ya. Siapa yang excited? Boleh angkat tangan yang excited. Wah, keren banget ya. Jadi adik-adik di sini dibilang kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang hebat-hebat. Adik-adik bisa sembuhin orang. Adik-adik kalau sakit, adik-adik nggak perlu minum obat. Adik-adik bisa berdoa dan Tuhan Yesus bisa langsung sembuhin semua. Amin. Nah, siapa yang excited? Boleh angkat tangannya. Siapa yang seneng? Aku sih excited banget bacanya. Nah, adik-adik, siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Mau? Kalau ada yang mau percaya sama Tuhan Yesus, angkat tangannya sambil teriak, aku. Mana suaranya nggak kedengeran? Sambil teriak, aku. Nah, itu dia kedengeran. Nah, kalau yang udah angkat tangan, sekarang kakak mau kita berdoa sama-sama ya. Sambil tangan adik-adik tetap terangkat,
kita mau tenangin hati kita mau berdoa dan kita mau ajak Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Oke? Adik-adik siap terima kekuatan dari Tuhan Yesus? Siap? Adik-adik siap jadi superhero? Siap? Oke, kita berdoa ya. Tuhan, ucap syukur buat firman Tuhan Yesus hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, dan Tuhan Yesus ada di dalam hati kami. Saat ini kami mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kami. Tuhan Yesus menguasai hati kami, menguasai hidup kami, dan kami mau hidup, kami mau melakukan semua hobi kami mau melakukan sekolah kami, semua permainan-permainan yang kami lakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus nggak akan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengundang Kau masuk ke dalam hati kami dan menguasai hidup kami. Amin. Nah adik-adik, firman hari ini aku percaya akan menguatkan kita semua dan membuat kita jadi orang-orang yang super. Oke? Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini, aku mau berdoa sekali lagi ya buat adik-adik. Kita tutup mata kita lagi, kita lipat tangan kita lagi. Oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini buat adik-adikku yang menyaksikan ibadah hari ini. Kalau mereka mungkin saat ini ada yang terbaring sakit, mereka lagi lemah kondisinya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan Tuhan sempurna atas hidup adik-adikku. Mereka terima kesembuhan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga pendidikan mereka, sekolah mereka. Aku percaya mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mereka diberkati dan menjadi berkat. Mereka akan semakin naik dan bukan turun. Mereka akan menjadi kebanggaan buat orang tuanya, buat teman-temannya, dan buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke? Happy Sunday kids semuanya. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Shouters Kids, fun and connected. See you next week. Bye. Nah kids, tadi kan Kasya udah bilang jangan lupa siapin Alkitab. Soalnya sekarang waktunya kita untuk sama-sama hafalin ayat hafalan kita. Untuk minggu ini ayatnya ada di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yaitu kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi ya, ayatnya di Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yaitu kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke? Jangan lupa dihafal ya kids. Bye! Hai kids! Apa kabarnya nih semua? Kayaknya udah lama banget deh kakak nggak ketemu adik-adik. Iya. Kakak jadi kangen kan? Kangen dong. Ini kok turun-turun sih? Gak apa-apa ya, gak apa-apa kakak. Oh yaudah. Oke lanjut Nah kak. perkenalkan, hari ini aku dan Kak Gege Iya. sebagai Ranger. Aku Ranger ungu. Dan aku Ranger Orange. Iya. Keren kan kita berdua nih Keren walaupun dong. turun-turun. Ya, Ampun. jadi sekarang kita mau ngapain sih kakak Nah, Ranger? Kakak nah. Ranger. Nih, naikin dulu dikit boleh lah. Oke. Nah adik-adik, tema hari ini tuh apa ya? Tema hari ini tuh Kak Ranger adalah penyelamat dunia. Oh iya, siapa sih penyelamat dunia? Siapa ya? Kids pan pada pintar-pintar dong, pasti Iya. pada tahu. Ya, coba kids, Kids, jawab siapa dulu sih dong. penyelamat dunia? Kedengeran nggak? Bisik-bisik. Oh bisik-bisik, kurang Iya. kenceng, kurang kenceng. Oke deh, satu sekali lagi ya. Siapa sih penyelamat dunia? Bener banget, namanya Tuhan Yesus. Iya. Nah hari ini kakak Ranger, yaitu kakak Manger alias eksperimen Ranger, Iya. akan nunjukin ilustrasi ke kids semua bagaimana Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita semua. Iya, betul sekali Kak Ranger. Nah, pada mulanya manusia itu bersih, putih,
tak ada cacat celah. Iya. Tapi karena manusia nggak taat, jadinya manusia jatuh ke dalam dosa. Tuh, yaitu dosa ketakutan, kecemasan, dan dosa-dosa lainnya. Kayak teh manis ya. Iya, kayak teh manis ya kayaknya. Nah, kids, nih manusia jadi bernoda tuh, jadi item-item gitu. Coklat sih sebenarnya, jadi item coklat gitu. Nah, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga dikirimlah penyelamat dunia, yaitu Yesus. Iya, betul. Bener banget. Nah, Tuhan Yesus ini, dia itu nggak ada cacat celah. Jadi dosa itu nggak bisa tuh masuk ke dia. Tuh, coba. Ayam. Awas Kak, jangan ditumpahin dong. Oke. Tuh, Tuhan Yesus tetap putih, suci. Nah, supaya manusia jadi putih dan suci juga seperti Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus mau menebus dosa manusia. Nah, masukin deh. Wah, tuh lihat ya kids semua, manusia jadi putih, jadi bersih kayak Tuhan Yesus. Iya. Nah, kalau kita semua udah nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa udah nggak bisa lagi tuh masuk ke kita. Dosa apa aja tuh tadi Kak Gege? Ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan lain Yes. sebagainya kayaknya. Tuh kan, ini belum kecampur, jadinya masih Ngumpel. ngumpel. Coba diaduk dulu kayaknya. Diaduk. Iya, Siapa gak aduknya? apa-apa kayaknya. Aduk terus Diaduk, kayaknya. diaduk. Mantap kayaknya. Nanti juga hilang sendiri. Iya. Oke, terusin kayaknya. Nah, gimana kids? Eksperimen kita gampang banget kan? Kids semua itu cuman butuh, nih yang pertama kids butuh betadine. Terus tadi sebagai Yesus butuh Baiklin atau pemutih pakaian. Dan manusia tadi cuman butuh air. Alatnya cuman butuh 2 gelas. Gimana? Mudah kan eksperimennya? Mudah dong Kak Ranger Anya. Nah, Jangan lupa untuk kids-kids yang ada di rumah untuk upload eksperimen kita tadi yang kids lakukan di rumah di Instagram masing-masing, dan jangan lupa tag Souters Kids. Oke? yes, betul banget. Oke deh kids, sampai jumpa minggu depan. Bye. Souters Kids, Fun and connected. Bye.